Film ini nguras air mata gue sampai kering. Yes, 7 tahun setelah film keempatnya, franchise Toy Story akhirnya lanjut lagi di Toy Story 5. Ini adalah sequel yang buat banyak orang itu nggak perlu dibikin. Dan gue setuju sebenarnya. Kalau ngomongin perlu nggak perlu, Toy Story 5 emang nggak perlu. Tapi bukan berarti otomatis jelek ya. Secara Toy Story 4 juga sebenarnya kan nggak perlu ya. Tapi tetap hasilnya bisa bagus. Sama Toy Story 5 juga. Dia mungkin bukan film Toy Story yang paling keren ya. Even buat gue, Toy Story 5 ini termasuk di bottom tuh lah, 2 terbawah, 11, 12 sama Toy Story 4. Tapi ini Toy Story bro, filmnya yang paling lemah pun tetap bisa bikin penonton tuh nangis. Salah satu adegan di film ini yang bikin gue tuh merenung banget, bikin ingatan gue tuh terlempar ke zaman dulu adalah pada saat ada flashback si Jessie lagi mainan sama pemiliknya yang dulu, Emily. Terus kemudian Jessie itu ditaruh, Emily mainan sendiri, dan si Jessie tuh natap Emily dengan tatapan kosong ala-ala mainan lah, yang cuman melotot terus bibirnya tuh senyum, kelihatannya kosong. Dan Emily nggak tahu kalau mainannya dia itu punya perasaan. Tapi sebenarnya si Jessie lagi ngasih tatapan yang penuh kasih sayang. Lihat si Emily, anaknya, pemiliknya itu lari-lari, ketawa-ketawa, mainan sendiri. Si Jessie tuh kelihatan happy banget, kayak semacam orang tua yang bangga ngeliat anaknya tuh bahagia. Dan gue langsung berandai-andai ya. Ingatan gue mundur ke masa kecil dulu. Gue mikir, apakah dulu mainan gue juga ngasih tatapan yang sama? Apakah dia ngeliatin gue dengan tatapan happy pada saat gue mainin mereka? And then apakah dia juga sedih di saat gue mulai ninggalin mainan-mainan itu, terus beralih ke game konsol kayak PS? Kayak apa perasaan mereka? Tatapan mereka tuh gimana? Gue langsung kepikiran, wow. Dan cuman Toy Story, film yang bisa bikin penontonnya itu munculin kontemplasi, perenungan tentang mainan pada saat masih kecil. Sesuatu yang kayak tuh dianggap nggak penting, kayak ya udah, oh itu barang pada saat lu kecil, ya udah lu lupain. Toy Story bisa bikin kita, bikin penonton tuh kasihan, merasa bersimpati sama mainan pada saat kita kecil dulu. Nah ceritanya sih ngangkat soal ketakutan para mainan ya di saat era modernisasi itu udah datang, di saat anak-anak lebih tertarik untuk mainan smartphone, untuk mainan tablet daripada ya mainan sama mainan beneran. Apalagi di sini si Bonnie itu akhirnya dibeliin sebuah tablet yang namanya itu Lilypad sama orang tuanya, dan itu langsung bikin Jessie, Buzz dan semuanya itu takut kalau mereka akan tergantikan. Dan sebenarnya si Bonnie itu emang perlu punya tablet, soalnya kan teman-temannya tuh semua mainan tablet semua tuh, nggak ada lagi yang main di luar. That's why Bonnie tuh kayak terkucil, dia nggak punya temen. Nah buat terkoneksi sama teman-teman sebaya, dia mesti punya tablet tuh, main game bareng, nge-add di medsos. Makanya pelik banget situasinya. Soalnya emang harus diakuin Bonnie at some point butuh untuk pakai tablet itu. Saking peliknya sampai jagoan lama kita Woody itu juga ikut balik, ikut ngasih pertolongan walaupun kepala dia udah botak, udah kayak bapak-bapak. Nah sama nanti sesekali waktu alurnya tuh ngajak kita untuk ngelihat peristiwa yang kayak nggak nyambung sekilas, tapi nanti bakalan ngasih impact ke cerita utama pokoknya, yaitu tentang segerombolan pasukan mainan Buzz Lightyear yang versi modern, yang mereka itu keluar dari kotaknya karena kargo yang ngebawa mereka itu karam di sebuah pulau kosong. Peristiwa itu yang dipakai buat jadi opening scene film ini ya. Para Buzz Lightyear tuh keluar dari kotak mereka, terus bangun, terus kemudian sadar kalau mereka ada di pulau terpencil. Dan gua langsung dibikin kagum sama animasinya di situ. Keren. Lu perhatiin detail alamnya, pohon-pohonnya, daun-daunnya, pasir-pasirnya, batunya, airnya, semuanya kelihatan real. Even di beberapa titik filmnya itu kelihatan kayak hybrid antara animasi sama live action. Karakternya animasi, backgroundnya, dunianya itu mirip kayak live action, saking kelihatan realnya. Sama yang gue juga suka banget adalah pada saat nanti si Jessie itu, singkat cerita ya, karena sebuah kecelakaan dia itu nyasar ke rumah dia yang lama, rumahnya Emily pada saat masih kecil. Dan di dalam rumah itu gue kagum banget sama animasinya. Pada saat karakternya happy, mataharinya tuh masuk lewat sela-sela jendela tuh, terus bikin rumahnya kelihatan terang, kelihatan hangat, homey banget lah, bikin gue tuh kangen sama rumah. Tapi kemudian pada saat mereka itu sedih, tone-nya langsung berubah tuh, lebih gelap, kayak tiba-tiba tuh mendung. Dan gue juga ikut ngerasa sendu gara-gara visual itu. Di sini sutradaranya Andrew Stanton bareng sama timnya ya, of course ya, itu kayak mau ngasih statement, pemirsa, animasi udah sedemikian maju loh, sampai bisa
memanipulasi, mainin emosi penonton cuma lewat permainan cahaya. Even dia bisa nganimasiin kuda dengan sangat-sangat bagus. Kalau gue nggak salah menangkap ya, correct me if I'm wrong, gue pernah denger kalau kuda itu adalah salah satu hal yang paling susah untuk dianimasikan. Gue nggak tahu detailnya gimana. Kalau ada teman-teman animator yang bisa ngejelasin, bisa tulisin di kolom komentarnya. Gue kayak pernah ngebaca atau nonton video gitu yang ngomong hal seperti itu, karena mungkin gerakannya yang kompleks atau kontur tubuhnya. Kuda itu susah banget buat dianimasiin, dan di sini Toy Story 5 bisa nganimasiin kuda dengan sangat-sangat realistik. And then long story short, si Buzz sama Woody berusaha buat mencari keberadaan Jessie, karena Jessie kan tiba-tiba hilang. Turns out dia nyasar ke rumahnya Emily yang lama. Dan sekali lagi Toy Story pakai template cerita misi penyelamatan dari film pertama. Ini udah berapa kali Toy Story pakai template misi penyelamatan? Film pertama, film kedua ya tuh pakai template itu loh. Jadi ceritanya tuh kayak pengulangan lagi. Dan sebenarnya kalau lu mau kulik lebih jauh, banyak pengulangan lain yang dilakuin sama Toy Story 5. Insecurity yang dirasain sama protagonisnya terhadap Lily Pad, terhadap benda yang lebih canggih, itu kan sebenarnya sama kayak yang dirasain Woody di film pertama ya, pada saat Buzz datang, mainan yang lebih kekinian, yang lebih modern. Dan di film ini lu juga akan ngeliat ketakutannya Jessie dan kawan-kawan kalau suatu hari nanti Bonnie itu akhirnya tumbuh dewasa dan ngelupain mereka. Itu sama kayak Toy Story 3, Andy udah gede dan akhirnya dia ninggalin mainannya itu sama. Jadi emang kalau dibandingin sama film-film yang lain, kelemahan terbesar Toy Story 5 adalah ceritanya itu paling banyak ngelakuin repetisi dari formula-formula film sebelumnya. Tapi apakah dampaknya itu berkurang? Enggak juga. Gue masih tetap dibikin kagum sama kreativitas naskahnya, soal world building, soal gimana mereka itu explore detail dunianya, ngambilin interaksi antara mainan, antara benda-benda yang nggak diketahui sama para manusia di film ini. Kalau mereka itu bisa hidup, mereka bisa ngebentuk sebuah dunia kecil yang sebenarnya itu kaya banget, sebenarnya itu sangat-sangat hidup, tapi manusia nggak sadar sama eksistensi dunia itu. Dan kalau ngomongin emotional impact, jelas masih kuat. Kayak tadi udah gue bilang di awal, ini film bikin gue tuh nangis sampai air mata gue kering. Di sini yang paling bikin gue terharu adalah pada saat traumanya si Jessie itu akhirnya dikasih closure yang sangat-sangat bagus. BTW ini yang menjadi sentral emang Jessie ya. Woody sama Buzz ya punya peran, tapi mereka lebih kecil lah daripada si Jessie. Ini lebih ke arah filmnya Jessie. Dan pada saat akhirnya luka, trauma dia yang udah bertahun-tahun itu dikasih closure, wah gue nangis. Karena disitu gue ngeliat akhirnya nih cinta seorang mainan kepada si pemilik, si anak yang selama ini tuh kita kira nggak terbalas, itu akhirnya terbalas. Cintanya tuh nggak bertepuk sebelah tangan. Dan yang nggak gue expect ya, di sini story arc dari karakter si Lily, si tablet itu yang di awal kelihatan kayak antagonis nyebelin, itu juga bikin gue terharu loh. Karena dia ngelewatin proses yang sama kayak Jessie ya. Dia mempertanyakan soal self worth dia, dan gue rasa ini akan relate di banyak orang. Gue pernah ngalamin itu, dan gue yakin banyak dari lu pernah ngerasain hal yang sama. Kita mempertanyakan, wah kayaknya gue nih orang yang gagal, gue orang yang rendah, gue orang yang nggak berguna. Nah di sini Jessie sama Lily ngelewatin proses yang sama. Yang nggak akan gue spill gimana, tapi itu adalah scene dimana si Lily mulai mempertanyakan self worth dia. Dan pada saat gue nonton scene itu, hati gue hancur banget. Level kekagetan gue di adegan itu sama kayak pada saat gue ngeliat di Toy Story 3, karakter-karakternya, mainan-mainannya itu udah pegangan tangan terus menerima kalau oke, ini adalah akhir hidup kita akan mati. Man, itu film anak kecil. Gue nggak nyangka akan ada adegan sedark itu. Nah ini mirip lah, walaupun nggak semenyakitkan adegan Toy Story 3 itu ya, tapi mirip. Sama-sama gue nggak expect momen seperti itu akan ada di animasi semua umur. Tapi ya ini Pixar, man. Pixar nggak pernah takut untuk masukin hal-hal seperti itu. Dan lu jangan salah duga ya, Toy Story 5 itu bukan film yang anti sama teknologi. Justru sebaliknya, dia berusaha nyari jalan tengah. Teknologi itu akan tetap datang, akan tetap terus berkembang. Nggak bisa sepenuhnya kita tolak. Yang harus kita lakuin adalah belajar untuk hidup bareng teknologi itu dengan nyari cara gimana sih teknologi bisa kita manfaatkan dengan bijak. Lu harus bijak dalam memakai teknologi. Lu nggak boleh kehilangan perasaan lu. Toy Story 5 bisa ngasih balance yang oke lah. Cuman yang gue agak sayangkan, third act-nya itu terlalu instan. Buat ukuran film semua umur, third act-nya kayak kurang seru. Gue tahu fokus third act Toy Story 5 ini lebih ke menggali keberanian yang terkubur terlalu dalam di hatinya Bonnie ya, karena selama ini kan dia takut untuk kenalan sama anak sebaya. Nah di sini klimaksnya lebih fokus ke sana. Gue ngerti itu, tapi kayak ada yang kurang di film animasi semua umur. Lu nggak punya klimaks yang nggak harus epic, tapi minimal seru lah. Kalau nggak ada itu kayak hambar aja, ada yang kurang rasanya. Tapi at least third act-nya ngasih kita salah satu
momen paling romantis di sepanjang sejarah Toy Story. So I guess it's fine lah. Dan sedikit cerita nih, setelah gue selesai nonton bareng istri gue, kami tuh turun dari bioskop kan di mall tuh. Terus di tengah jalan ngelihat ada anak kecil ngebawa mainan. Anggaplah gini lah, ngebawa mainan yang masih terbungkus di kotak. Terus dia kayak seneng banget, kayaknya baru dibeliin sama orang tuanya. Terus dia lari-larian kayak wah happy banget, kayak nggak sabar pengen pulang, pengen ngebuka itu mainan, pengen dimainin. Ngelihat itu ingatan gue balik lagi ke era masa kecil. Gue inget kalau pada saat gue bermain sama mainan-mainan gue tuh ngerasa happy. Jadi ya karena gue happy mainin mereka, gue rasa walaupun sekarang mereka udah nggak ada yang mainin, tersimpan di gudang atau dikasih ke orang lain, tapi at least pada masa itu gue yakin mereka juga ngerasain kebahagiaan yang sama lah kayak gue. Semoga. Oke, buat Toy Story 5 skornya ya gue kasih 8 dari 10 lah. Ya ini emang salah satu film Toy Story yang paling lemah, tapi tetap bagus. Sejelek-jeleknya film Toy Story itu tetap lebih bagus daripada kebanyakan film animasi, man. Jadi langsung aja ditonton di bioskop. Kalau ada yang tanya apakah bakal ada film ke-6, yes, gue yakin. Pertama, so far tracking box office-nya Toy Story 5 itu kuat banget. Prediksi di box office domestiknya itu buat opening weekend sekitar 150 sampai 175 juta, which is itu jauh lebih tinggi daripada Toy Story 4 yang sekitar 120 juta. Jadi fix ini sukses secara finansial ya. Sama yang kedua, nanggung gak sih? Andy dulu dikasih trilogi, masa Bonnie gak dikasih trilogi? Masa cuma 2 film? Mungkin bakal banyak yang khawatir, mau ceritain apa lagi? Ya tergantung isu apa yang lagi in pada saat itu. Mungkin kan kalau gue perkirakan misal beneran ada Toy Story 6 ya sekitar tahun 2031 atau 2032, 2033, ya tergantung pada saat itu yang lagi in itu permasalahan apa. Pada saat Toy Story 4 isu empowerment tuh lagi naik banget, makanya mereka juga angkat cerita yang sama. Mainan itu hidup mandiri, terus ada karakter Bo Peep yang jadi strong, bukan lagi seorang cewek yang lemah. Terus di Toy Story 5 ini ngangkat soal teknologi. Jadi kalau lu nanya ceritanya soal apa, pasti akan ada. Besok pasti akan ada isu yang bisa diangkat lah, tenang aja. Sama buat gue ya, kalau beneran dibikin Toy Story 6 itu adalah kesempatan buat Pixar untuk ngasih another perfect closure setelah Toy Story 3, karena sebenarnya itu udah perfect. Sekarang mereka butuh another perfect ending nih. Toy Story 6 bisa jadi kesempatan itu. Endingnya gimana? Di bayangan gue kayak gini nih. Mungkin lu punya ide yang lain, nanti bisa tulisin di kolom komentar ya. Tapi kalau di bayangan gue kayak gini, Bonnie udah gede kayak Toy Story 3 tuh. Para mainan mulai khawatir, wah kita dibuang atau gimana. Tapi si Bonnie sayang sama mereka, makanya dia nggak mau buang mainan itu. Dia pengennya ngasih ke anak kecil lain yang membutuhkan. And then ada tetangga baru datang, ada bocilnya. Bonnie kasihlah mainan itu ke si bocil yang ternyata adalah anaknya Andy. Andy pindah lagi ke daerah tempat dia tinggal dulu ya. Full circle perjalanannya, balik lagi ke awal. Mainan-mainannya reuni lagi sama Andy, tapi sekarang yang mainin mereka adalah anaknya. Dan endingnya tuh kayak ending Toy Story 3 ya. Andy ngajarin seorang bocil mainin mainan favorit dia. Buzz Lightyear kayak gini terbang, Woody adalah sheriff dan segala macam. Tapi yang sekarang diajarin bukan si Bonnie, tapi anaknya dia sendiri. Itu perfect closure bro. Cobalah nanti kita tunggu ya. Tapi kalau Toy Story 6 ada atau enggak, gue yakin ada. Oke, gue Rashid Haris. Sampai ketemu di review-review berikutnya.